Perkenalkan, nama aku Elga Ignavia, 10 MIPA 6 dari SMA Muhammadiyah 2 Surabaya. Oke, perkenalkan nama aku Diki Zafirin Kodriansyah, kelas 12 MIPA 5 dari SMA Muhammadiyah 2 Surabaya. Assalamualaikum, hai generasi Muhammadiyah, welcome back to IPOD Education Podcast bersama Elga Ignavia di sini. Wah, generasi Muhammadiyah, meskipun kita lagi pandemi kayak gini ya, tapi kita nggak menutup kemungkinan tetap berprestasi, berkreasi. Ngomong-ngomong tentang berkreativitas nih ya, akhir-akhir ini tuh banyak banget film-film karya pendek anak bangsa yang lagi booming di kalangan remaja. Bahkan karya-karya bangsa itu nggak kalah jauh dengan karya orang luar negeri. Dan episode kali ini spesial banget karena kedatangan salah satu pemuda dari SMA Muhammadiyah 2 Surabaya. Siapa lagi kalau bukan Diki Zafirin. Halo Diki. Halo Elga. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat-sehat. Terus ngomongin tentang kan Diki ini seorang pencinta ini ya, film. Lama terjun di bidang perfilman itu kapan sih? Jadi kalau aku sendiri masuk di industri perfilman itu pada tahun 2015 ya. Awalnya itu waktu di SMP diperkenalkan industri film, oh kayak gini ternyata film itu. Sampai sekarang pun masih di bidang industri perfilman gitu. Oke, kenapa sih Diki ini tertarik banget dengan dunia perfilman? Jadi yang pertama, ada dua alasan sebenarnya kenapa aku bisa suka atau cinta sama film itu. Yang pertama adalah aku bisa menyampaikan sebuah gagasan dan Kenapa sih Diki ini tertarik banget dengan dunia perfilman? Padahal ada bidang-bidang lain gitu. Jadi yang kenapa aku bisa masuk atau cinta di industri film ini ada dua alasan. Yang pertama, aku bisa menyampaikan suatu gagasan ke umum gitu, ke penonton, dan yang kedua aku juga bisa mencari ilmu di sini. Kenapa? Karena di film itu kita pasti akan banyak bertemu orang gitu. Nah, dari orang tersebut kita bisa mengambil ilmunya gitu. Oh ya, akhir-akhir ini ada project apa sih yang lagi dibuat sama Diki? Oke. Kalau di Semamda Film sendiri di era pandemi seperti ini pastinya sekolah tidak mengizinkan untuk syuting atau produksi sebuah film ya. Kalau misalkan aku pribadi di akhir-akhir ini ada proyek iklan sebuah institusi gitu sih. Oke, kalau misalnya ada bikin film, butuh waktu berapa lama untuk bikinnya? Kalau pengerjaan sebuah film itu relatif ya. Maksudnya tergantung tingkat kesusahan filmnya itu seperti apa gitu. Kalau pengalamanku di Semamda Film atau pengalamanku selama ini pembuatan film itu kurang lebih sekitar 2-3 bulanan lah untuk satu film. Oke, selama 2-3 bulan itu tahapan apa sih yang lagi dikerjain? Ada berapa tahap atau mungkin apa aja tahapannya gitu? Jadi di film itu sebenarnya ada 3 tahapan. Bukan langsung kita bikin si film, kita syuting nggak gitu kan. Ada tiga tahapan yang harus dilakuin oleh teman-teman yang lain gitu. Teman-teman sineas gitu kan. Ada 3 tahapan. Yang pertama praproduksi. Praproduksi ini di mana kita mengembangkan sebuah cerita, kita membuat sebuah naskah hingga benar-benar naskah itu bisa matang dan bisa disajikan ke penonton. Itu yang pertama, tahapan praproduksi. Yang kedua ada tahapan produksi atau orang-orang biasanya sebut syutingnya. Kalau syuting ini juga lumayan lama sih. Dan yang ketiga ada pasca produksi. Orang-orang biasanya nyebut editing kan. Tapi editing di film itu bukan cuma kita menempel-nempel video yang sudah kita syuting sebelumnya, tapi ada seninya di situ. Seni untuk bagaimana caranya menggabungkan semua video itu menjadi satu film yang utuh sehingga bisa dinikmati oleh penontonnya. Oke, mau Diki nih, kan ada 3 tahap ya. Mau Diki yang tahapan mana yang paling lama? Jadi tadi 3 tahapan itu kembali lagi ya ke tingkat kesulitan filmnya gitu kan. Kalau di tahapan praproduksi itu kurang lebih sekitar 1 bulanan lah. 1 bulan untuk proses pengembangan cerita, kemudian kita mencari talent, mencari pemeran gitu. Itu sekitar 1 bulanan. Untuk syutingnya kalau film pendek sendiri itu relatif cepat ya. Maksudnya 1 minggu itu bisa kelar. Tapi ya tergantung tadi tingkat kesulitannya dan juga seberapa panjang sih filmnya gitu. Oke.
Kalau misalkan aku pengalamannya syuting paling lama itu 5 hari. Jadi kurang lebih syuting bisa sampai 3 atau 4 atau 5 hari itu udah bisa selesai. Oke, ngomongin tentang lomba film ya. Apakah juga bakalan selama itu untuk ngejain sampai 2 sampai 3 bulan? Nah, jadi sebetulnya film itu bukan hanya dimasukkan ke satu festival aja gitu. Jadi film kita bisa dimasukkan ke berbagai festival, tetapi dengan tema yang sama gitu. Misal tema festivalnya sama dengan film kami sebelumnya, ya kita masukkan film yang lama gitu kan. Tapi kalau misalkan tema dari sebuah festival atau lombanya berbeda dengan film kami, ya kami akan bikin film yang baru dengan catatan teman-teman harus bisa kerja lebih cepat, lebih ringkas, lebih keras juga, sehingga waktunya bisa efisien dan sesuai target yang kita inginkan. Berarti nggak harus selalu baru ya untuk ikutin? Nggak harus selalu baru, benar. Oke. Terus Diki ini gabung di Semamda Film itu udah berapa tahun sih? Masuk di Semamda Film itu mulai dari awal masuk SMA Muhammadiyah 2 ya. Tahun 2018 itu. Berarti udah 3 tahunan. Ya sampai sekarang itu bisa dihitung 3 tahun lah. Oke. Terus selama 3 tahun itu berapa film sih yang dipercayain buat Diki buat gitu? Di Semamda Film sendiri ada 5 film. Wow, banyak juga. Yang pertama ada Promise, itu aku kerjain di tahun 2018. Kemudian ada Puspawarna Bawah Sadar tahun 2019. Kemudian ada Alas Rezeki tahun 2019 juga, Urun Dana, dan terakhir ada Kisahku. Wah, banyak juga ya untuk yang di 2019. Terus Mordiki nih, judul yang paling mengesankan, paling bagus, itu ada di judul apa sih? Dari 5 film tadi ya? Ada di film berjudul Promise. Kenapa? Karena dalam segi cerita ini menyangkut isu yang berhubungan sama lingkunganku gitu kan. Lingkungan Muhammadiyah terutama. Jadi itu kemudian proses pembuatan naskahnya juga lumayan panjang. Kemudian proses untuk syutingnya juga lumayan ribet. Nah tapi alhamdulillahnya kita submit atau daftarkan di festival internasional, kita masuk 10 besar itu. Oke. Di film Promise sendiri ini, Diki tuh bagian apa sih? Kalau aku di Promise jadi sutradara sama scriptwriter, penulis naskah. Oke. Kan di film Promise ini Diki sebagai sutradara. Pastinya susah dong jadi sutradara itu kan, harus kayak ngatur kru-krunya, contohnya aja kayak pemain, terus ada produser, ada pemain, ada kameramen juga. Gimana sih cara Diki untuk ngatur kru-kru Diki? Ya, jadi sutradara ini kan adalah orang yang bertanggung jawab besar terhadap filmnya. Orang yang memiliki visi terhadap filmnya gitu kan. Jadi yang pertama sutradara lakukan adalah membuat visi dari filmnya. Film ini mau dibawa kemana sih? Kemudian film ini tuh mau bercerita tentang apa sih? Isu yang diangkat itu apa sih? Setelah sutradara tahu ya visi itu, maka kewajiban selanjutnya sutradara membawa atau bersinergi bersama dengan tim-tim yang lain untuk menyamakan visinya gitu. Jadi biar semua kerjanya sesuai dengan arahan sutradara. Oke, terus tadi ngomongin tentang pemain nih ya. Kalau misal ada pemain yang kurang menghayati peran, contohnya aja kayak pas waktunya nangis, tapi nggak bisa nangis, tapi kalau waktunya bahagia malah mukanya jutek banget. Itu gimana cara mengatasinya? Di tahapan produksi sebenarnya udah ada proses lagi yang namanya casting. Casting ini kita mencari pemeran yang sesuai dengan karakter dari cerita tersebut gitu. Casting. Setelah itu udah ketemu nih pemerannya. Kemudian kita masuk di latihan gitu. Latihan untuk mendialogkan naskahnya, kemudian berperan sesuai naskahnya gitu. Jadi kita latihan sebelum produksi. Tetapi kalau kondisinya waktu hari H syuting pemerannya tidak menghayati karakter, sutradara pastinya ada pendekatan ya, pendekatan khusus untuk si pemeran ini bisa menghayati karakternya. Oke, pastinya kalau di tim untuk buat film ya, itu kan pasti ada kru-krunya tuh banyak banget. Nah,
ngomongin tentang kru-kru, ada nggak sih anggota yang nakal dalam artian kayak cabut dari rapat, terus kayak nggak mau ngejain tugasnya kayak editing, gitu gimana sih Dik untuk ngatasinya? Ya jadi kalau aku sendiri, aku lebih menasihatinya secara personal ya. Jadi nggak aku buka di forum bersama gitu, aku lebih lebih langsung ke yang bersangkutan yuk. Kenapa sih dia dalam tanda kutip tadi nakal gitu ya. Dari situ aku juga lebih banyak mendengarkan sih kenapa alasannya dia, kemudian ya itu tadi, kemudian terus dari situ aku bisa memberikan saran. Oke, tadi kan ada sedikit kayak tentang contoh sifat kepemimpinan. Mudiki, pemimpin yang baik itu seperti apa sih? Jadi menurutku pemimpin itu bukan cuma orang yang punya kekuasaan kemudian bisa ngatur-ngatur orang seenaknya gitu ya. Tapi pemimpin itu adalah kemampuan memimpin diri kita sendiri dan kemampuan untuk memimpin anggota tim yang lain gitu. Nah, memimpin ini maksudnya biar kita bisa memanage emosi sehingga kita bisa memahami setiap orang, kita bisa belajar dari orang. Dari situ kan bisa memanage emosi gitu. Jadi bisa menurunkan ego gitu. Bahwasanya pemimpin itu ada kalanya nggak selalu pinter di bidang tertentu gitu. Ada beberapa orang juga pinter di bidangnya juga tertentu gitu. Jadi ya saling keterkaitan lah istilahnya gitu. Jadi dari situ pemimpin punya bekal memimpin dirinya sendiri, itu bisa menjadi bekal untuk memimpin anggota tim yang lain. Oke. Terus nih Dik ya, kadang tuh suka kesel aku tuh. Ada pemimpin yang kayak nyuruh-nyuruh tapi tanpa ngasih contoh gitu. Marah-marah, yuk ini gini-gini tapi tanpa ngasih contoh. Mau Diki itu gimana sih? Jadi kalau itu ya aku pernah dengar ada kutipan bahwa pemimpin adalah cerminan rakyatnya. Dalam konteks ini rakyat ini adalah anggota tim gitu. Jadi misalkan kita ambil perspektif nih, aku menjadi anggota tim. Kemudian aku ngelihat pemimpinku ini kok kerjanya males-malesan gitu kan. Kerjanya ya gitu nggak oke lah, nggak beres lah katakanlah gitu. Ya kita sebagai anggota tim juga ya pemimpinnya aja malas gitu kan. Kita juga bisa dong males gitu. Kita bisa nggak kerja keras gitu, nggak apa. Jadi semua tergantung pemimpinnya. Oke. Gitu. Terus nih Dik, sebagai pencinta film, terus saat pandemi kayak gini, itu apa sih yang Diki lakuin untuk tetap terus berkarya? Jadi malah di era pandemi seperti ini adalah waktu untuk aku pribadi istirahat. Maksudnya apa? Istirahat selama tahun sebelumnya udah nggarap banyak proyek gitu kan. Jadi di era pandemi ini juga bisa menjadi waktu untuk muhasabah lah istilahnya, untuk evaluasi diriku sebelumnya gitu. Nah kemudian istirahat kan, berarti istirahat itu. Tapi dalam artian bukan istirahat berhenti bikin film gitu. Tapi aku tetap mengikuti seminar, webinar yang diadakan pemerintah atau sebuah institusi. Dan juga aku tetap bikin cerita sih, naskah gitu yang nantinya kalau misalkan pandemi udah selesai, aku bisa ngerjain film itu. Cukup aktif berarti ya. Yalah. Oke, jadi gitu ya generasi Muhammadiyah. Meskipun kita di rumah aja, tapi harus tetap berprestasi dan berkarya. Makasih ya Diki udah mau gabung di episode kali ini. Buat kalian yang masih di rumah aja, kita harus tetap ya berprestasi, berkarya, dan juga sifat kepemimpinan itu perlu banget untuk kalian. Meskipun kayak ada kegiatan, pekerjaan itu perlu banget ya generasi Muhammadiyah. Mungkin segitu dulu kali ya episode kali ini. Saya Alga Nafia pamit undur diri. Wassalamualaikum.